Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan tentunya mengasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya ucapkan pertama-tama selamat tahun baru Imlek 2021. Kiranya berkat Tuhan berlimpah atas setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan diri kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita mulai dengan saat. Mari bersama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Kaulah harapan di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Tuhan yang di sampingku.
bacaan fotum kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 86 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan, segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri ya Allah. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah yang boleh Engkau berikan bagi setiap kami sampai dengan saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk segala keadaan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur buat keluarga yang berada di samping kami saat ini, buat kesehatan yang boleh Engkau berikan bagi kami, buat pekerjaan, buat segala aktivitas yang boleh Engkau berikan bagi kami, bahkan pelayanan kami sampai dengan hari ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, jemaat-Mu saat ini Tuhan, kami percaya kami tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sukacita, tetap dalam keadaan penuh dengan kemenangan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, dan hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami boleh kembali beribadah meskipun masih ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan berkat yang sama Engkau berikan bagi setiap kami ya Bapak. Kau pimpin dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami pada hari ini ya Bapak. Kau pimpin dari awal pertengahannya, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya untuk menyenangkan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang disara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Ho Chu Ai.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Boksu di sini terlebih dahulu mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Tuhan berkati ya. Percaya Tuhan itu sumber segala berkat, pohon segala keselamatan. Jadi di Imlek 21 ini pasti berlimpah ya berkatnya. Itu kita harus imani dan selalu mensyukuri, hidup dengan bersyukur itu kebahagiaan kita ya. Kalau kita hidup tidak selalu bersyukur, mensyukuri apa yang ada pada kita, saudara-saudara, kita hidup itu sengsara ya. Jadi jangan kita mau sengsara tapi mau hidup selalu sukacita ya. Boksu di sini ingatkan saja dua hal di Imlek, saudara. Biasa ini menjadi kebiasaannya, masih banyak lagi sebetulnya. Itu kebiasaan indah-indah ya. Misalnya kita suka makan yang manis-manis ya, kiampan tuh manis, kue lapis manis tapi jangan terlalu manis nanti diabetes saudara ya. Apa artinya makan yang manis-manis saudara? Artinya kita harus sukacita ya, mulutnya manis, kata-katanya positif, beri pengharapan, beri dorongan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ada manisan ya, ada yang manis-manis. Yang kedua, kalau kita ketemu di Imlek saudara, kita kyonghi. Tahu nggak saudara-saudara? Ini ada artinya nih. Ayo, kyonghi itu tangannya gimana coba? Ya, ada yang melipat begini, ada yang begini. Yang benar saudara-saudara, sebetulnya itu harus yang laki ini tinjunya ditutup. Ah, ini yang benar nih, ya. Jadi ingat saudara-saudara, mulai sekarang ya, kalau mau kyonghi itu yang laki, tinju ini artinya kekerasan, kejahatan harus ditutup. Nah, itu baru mendatangkan kedamaian, sukacita. Ya, ini yang laki. Yang perempuan terbalik, ya. Ah, ini terbalik ditutup begini. Artinya dia rendah hati saudara, minta dilindungi, minta dijaga, minta dirawat, ya. Minta dijaga terus saudara, ya. Jadi ini artinya sukacita semua. Sempurna. Sekali lagi ya. Yang laki, ingat yang laki kan suka kasar saudara, suka main tinju nih, harus ditutup, tidak boleh berlaku lagi. Ya, namanya Sinsia, ya, namanya Imlek, sukacita, semua ada kedamaian, ya, kerukunan, keindahan. Ini laki begini. Kalau perempuan terbalik begini, ya, perempuan dengan rendah hati dan memang saudara perempuan itu harus dilindungi, dirawat, dijaga, dikasihi. Amin. Nah, saudara ini dua hal ingat ya. Satu harus manis. Dua harus kita itu penuh dengan kedamaian, kemurahan. Nah, sekarang Boksu bacakannya ayat yang mengenai sukacita. Sukacitanya itu dalam Tuhan. Jangan sukacitanya hanya karena angpau, karena makan kiampan begitu ya, pakai baju baru. Jangan saudara ya. Boleh pakai baju baru ya, tapi yang penting hati baru. Amin. Ya. Nah, ayat mengenai sukacita di Alkitab itu banyak saudara, tapi sayang ya, termasuk Boksu juga, Boksu akui juga ya, kadang-kadang hilang sukacita ya, karena kita masih manusia jasmani. Jadi harus bersandar Tuhan, sukacitanya di dalam Tuhan. Boksu bacakan di Filipi pasal 4. Ini tidak asing lagi ya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7 di sini katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus di sini sudah menasihatkan kita, sukacitanya kita mendasarkannya atau dasar sukacitanya itu adalah Tuhan.
Jadi di dalam Tuhan. Akan sekali lagi dia katakan, ya, aku menasihatkan sekali lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan di Mazmur banyak saudara, ya, Raja Daud jelas selalu saudara dalam kesulitan dan peperangan bersandar Tuhan. Sukacitanya di dalam Tuhan. Mazmur 4 ayat 7-8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berlimpahan gandum dan anggur, berlimpah daripada materi, saudara. Ya, ini kasih dalam sukacita di dalam Tuhan itu melebihi materi. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya, ini sudah sangat indah, ya. Jadi Tuhan memberikan sukacita yang melampaui materi, bahkan dia boleh tenang dengan aman dia tidur, ya. Dan di Mazmur 35 juga ada, saudara. Ayat seperti ini banyak, saudara, ya. Mazmur 35 ayat 9 dikatakan, aku akan bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Jadi ini saudara, pemazmur bersukacita di dalam Tuhan. Ya, jadi saudara jangan sekali lagi kita mencari sukacita yang ada di dunia ini. Boleh, tapi sementara. Saudara ingat, sukacitanya hanya sementara, hanya sedikit waktu, ya. Atau semu palsu. Kadang-kadang seorang istri, ya, sukacitanya itu berdasarkan suami, ya. Suami mencintai, suami beliin kado, ya, suami terus mendampingi dia, dia sukacita. Jadi salah, sukacitanya bisa hilang karena sukacitanya didasari, ya, atau berasal dari suami. Atau sebaliknya istri juga. Istrinya sukacitanya berdasarkan istri, ya. Suami sukacitanya berdasarkan istri. Dia punya istrinya pintar masak, ya, pintar cari duit, nah, dia sukacita, ya. Tapi kalau sebaliknya hilang sukacitanya. Jadi salah, dasarnya salah, asalnya salah. Sukacita dari mana? Dari Tuhan. Atau yang menjadi mama, saudara, sukacitanya didasari dari anak-anak. Ya, kalau anak-anaknya baik, menuruti apa perintahnya, ya, patuh, dia senang. Tapi kalau sedikit berontak saja, nakalnya, wah, si mama udah, aduh, kesel sekali, sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Jadi ini mama sukacitanya dasarnya itu anak. Salah. Harus dasarnya Tuhan. Ya, atau sebaliknya papa sukacitanya apa? Yaitu saudara-saudara tentang usahanya. Nah, jadi usahanya menjadi dasar, ya. Atau saudara-saudara misalnya lagi, ya, anak muda sukacitanya dasarnya apa? Bosnya. Kalau bosnya loyal, bosnya baik, ya, saudara, bosnya naikin gajinya aja. Jadi sukacitanya dasarnya itu bos salah, ya. Kalau bosnya kejam sedikit saja, pelit sedikit saja, saudara, hitungan, nah, dia jadi kesel, sukacitanya hilang, ya. Atau susu mertua sukacitanya dasarnya salah juga. Mantu, aduh, mantu saya itu, ya, beginilah begitulah, ya. Jadi ini mertua cerewet begitu. Sukacitanya dasarnya juga salah, di atas mantu. Jadi sudah banyak, ya, contohnya yang sukacita. Karena sukacita di mana? Di dalam Tuhan. Seperti Paulus bilang di Filipi 4, ya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, sukacitalah di dalam Tuhan. Justru kalau sukacitanya di dalam Tuhan, masih banyak contohnya di Alkitab. Seperti Hana, ya. Hana, saudara, dalam hidupnya banyak tantangan.
Ya, itu suaminya Elkana ya punya istri kedua ya, karena mau punya anak. Hana nggak punya anak, saudara, jadi dihina sama Pinena. Nah, saudara, tapi Hana tetap bersuka cita. Di 1 Samuel pasal 2 ayat 1, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersuka cita karena Tuhan, bukan karena anak, punya anak jadi nah sukacita enggak. Bersukacita karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencomoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu, pertolongan Tuhan. Ya, ini Hana contohnya. Ya, dan juga saudara Maria ya, Maria ibu Yesus juga ada pujian. Ya, maka disebut Eko Maria, itu Maria, pujian Maria, susul luar biasa di Injil Lukas pasal 1 ayat 46-48 dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Jadi orang-orang kan menyebut dia bahagia, dia lebih bahagia lagi saudara ya. Jadi dirinya, orang lain semua ikut bahagia, ikut sukacita karena sukacitanya di dalam Tuhan ya. Banyak ibu-ibu di gereja kami susul pinter tuh nyanyi lagu ayat Lukas 1:46-48 ini ya. 我的心尊主伟大，我的灵以主为乐. Nah itu saudara kita harus terus nyanyikan ya. Ini pujian Maria, sukacitanya itu di dalam Tuhan ya. 我的灵以我的救主为乐. Nah saudara, bagaimana dengan sukacita? Apa ada di dalam Tuhan? Kalau kita sukacitanya di dalam Tuhan saudara, tubuh ini sehat ya. Karena Amsal juga mengatakan saudara, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat ya. Kan ada pujiannya itu juga Amsal 17:22 ya, hati yang gembira adalah obat. Jadi saudara, kita harus senantiasa bersukacita, tapi jangan salah sukacitanya di dalam Tuhan. Ya, jadi sumbernya dari mana, dasarnya apa, itu penting. Ya, jangan lupa sukacita kita itu di dalam Tuhan. Tubuh jadi sehat. Ya, itu kalau bahasa Mandarinnya bilang, Xin Zhong Xile, Mian Tai Xiao Rong, Xing Li Yu Chou, Ling Bei Sun Sang. Ya, jadi saudara, ini roh jiwa tubuh kita itu akan dilukai begitu ya, akan rusak kalau hilang sukacita. Jadi kita harus terus memelihara sukacita. Sukacita apapun yang terjadi, sukacita. Kan minggu lalu Boksu juga sudah bilang ya, itu kalau mau sukacita harus ada cinta kasih, karena di dalam kasih yang sempurna itu melenyapkan segala ketakutan. Jadi saudara, kita khususnya melawan COVID ini terus sukacita. Ya kan nggak ada obatnya. Obatnya satu-satunya yaitu sistem ya imunisasi. Nah, sistem imunisasi tahan tubuh ini bagaimana ditingkatkannya? Tambahkan hormon beta endorfin tuh, hormon sukacita ya. Jadi kalau kita sukacita terus, makin sehat, tubuh kita sehat ya, bisa menangkal itu virus COVID. Tapi kalau enggak saudara, sedih terus, susah terus, khawatir terus, nggak bisa tidur terus, makan juga nggak enak ya, dikasih lapis yang mungkin cetiau, ada kue lapis ya yang lebih mahal ya, lebih dari cetiau, tetap rasanya nggak enak, hambar ya, udah beli mahal-mahal masih nggak enak ya, padahal mantunya baik hati ya, nih mah makan
rasanya masih nggak enak. Karena saudara banyak akar pahit, nggak sukacita. Jangan saudara, ya. Mari sukacitanya di dalam Tuhan. Saudara, Raja Hikmat, Raja Salomo. Nah, jelas-jelas saudara di dalam pengkhotbahnya pasal 2 dia punya satu statement yang luar biasa, saudara. Ya, dikatakan, ya, hatiku bersukacita sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Jadi walaupun jerih payahku itu sebenarnya jerih payah pekerjaan, ya. Jadi di dalam pekerjaan mungkin pekerjaannya numpuk, jerih payah, tetapi tetap bersukacita. Amin. Jadi ini Raja Hikmat Salomo yang mengatakan, saudara, ya. Jadi kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun di dalam jerih payah, ya, di bawah matahari, ya, yang hidup kita itu serba sia-sia, tetapi tetap ada sukacita. Sukacitanya di dalam Tuhan, ya. Saudara, Paulus juga punya pengalaman ini, ya. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, saudara-saudara yang kekasih, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Jadi jemaat Filipi bagi Rasul Paulus, ya, menjadi mahkota, menjadi sukacita, menjadi kebanggaan. Ya. Di sini dikatakan, ya, berdirinya juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, yang kekasih. Ya, jadi melimpah kasihnya Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, ya, dan pujiannya kepada jemaat Filipi dijadikan kekasihnya, dijadikan mahkotanya, melimpahlah sukacitanya. Walaupun di dalam penjara Filipi, Paulus tetap bisa angkat pujian. Amin. Terus saudara, ada pencobaan apa yang tidak bisa kita tanggung? Ingat, ya, anugerah Tuhan melebihi daripada segala pencobaan kita. Ini yang pertama, saudara, yaitu sukacitanya di dalam Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, sukacitanya di dalam firman Tuhan. Ini dasar kedua, ya. Tuhan nomor satu, kedua firman-Nya. Firman-Nya menjadi kesukaan, saudara. Ya. Jadi kan kita suka mendengar kabar baik. Kabar baiknya ada di dalam firman Tuhan. Jadi kita harus bertekad di tahun baru ini, saudara, kita rajin baca Alkitab karena sukacita kita itu dari firman Tuhan. Yeremia 15:16 di sini katakan, saudara, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Yeremia menikmati firman Tuhan, ya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi saudara, Nabi Yeremia menikmati firman Tuhan. Ya, kalau di dalam terjemahan bahasa Mandarin dikatakan firman Tuhan itu bukan saja jadi menjadi kesukaan hatinya, tetapi menjadi makanannya. Ya, ini itu makanan, saudara. Ya, jadi tanpa makanan kita lesu. Firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi sukacita, menjadi semangatnya. Saudara, ayat seperti ini banyak, ya. Daniel juga, ya, dikatakan dia punya sukacita, ya. Begitu Tuhan berbicara, waduh, dia menjadi kuat, ya. Ini ada di kitab Daniel. Dan juga saudara, Tuhan Yesus contohnya yang sangat baik melawan iblis, ya. Iblis terus menyerang, tapi dia katakan ada tertulis. Nah, cingsang cicoso, Alkitab demikian memproklamirkan, dia mengimaninya dia. Lawan itu setan, saudara, ya. Dia sukacita, dia menjadi pemenang.
justru masih banyak lagi firman Tuhan ya yang menjadikan kita sukacita. Raja Daud juga begitu, saudara. Ya, pengalamannya dia menjadikan sukacita di dalam Tuhan. Ya, Mazmur 16 di sini, saudara, di sini dikatakan di ayatnya yang ke-11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi Tuhan memberitahu jalan kehidupan. Itu firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu jalan kehidupan. Ya, mungkin kita tidak tahu nih jalan tahun baru ini ya, yang belum kita lalui. Ya, tahun baru itu sapi apa kerbau tuh katanya ya. Ada yang bilang kerbau emas, ada yang bilang kerbau tembaga, saudara. Pokoknya waduh susah berat juga nih tahun ini ya. Kita sih berdoa dan percayalah COVID bisa musnah, bisa selesai ya. Tapi apa tahu depannya bagaimana, mungkin susah seperti kerbau harus membajak saudara. Tapi jangan tahayul percaya seperti itu, ini cuma perumpamaan begitu ya. Nah saudara, kita harus punya jalan ya, punya jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dari mana tahu jalan kehidupan? Daud mengatakan di dalam Tuhan ya. Mazmur 16 ayat 7 dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi saudara, di waktu malam dia renungkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang siang malam merenungkan firman Tuhan, sumber sukacita. Maka Daud mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku diam dengan tenteram. Ya, jadi sempurna. Ya, hati, terus jiwa dan tubuh, ya, sempurna. Semuanya punya semangat baru, punya kekuatan baru, ya, punya jalan yang baru. Karena dia sukacitanya itu di dalam firman Tuhan. Ya, malam hari merenungkan firman Tuhan. Malam hari jangan mikirin besok mau makan apa, mau pakai apa. Ya, malam hari Daud mengatakan hati nuraninya mengajarkan firman Tuhan. Ya, aku memuji Tuhan yang memberi nasihat kepadaku. Maka Mazmur 16 ini ada pujian yang Boksu sering nyanyikan juga ya waktu khotbah, yaitu ku pandang wajahmu dan berseru. Nah itu saudara pujian yang indah ya. Jadi memandang kepada Tuhan, jangan memandang bencana, memandang COVID, memandang kekurangan kita. Pandang Tuhan, gunung batu yang teguh. Terus kita akan sukacita. Satu lagi saudara, ya, itu contoh ya bagaimana di dalam firman Tuhan kita boleh ada sukacita, ada kedamaian. Ya, Boksu bacakan di 1 Raja-Raja pasal 12. Jadi ingat di tahun 21 dibalikin, ya dibalikin dulu 12 biar kita ingat murid Yesus 12. 1 Raja-Raja 12 ayatnya yang ke-21 sampai ke-24 ya. Di situ dikatakan tentang saudara kerajaan Israel pecah menjadi dua ya. Kerajaan itu Israel ya, kerajaan Yehuda. Jadi utara dan selatan. Utara Israel, selatan Yehuda ya. Itu yang utara dipimpin oleh pemberontak ya, yaitu Yerobeam. Tapi yang di selatan itu cucunya Raja Daud ya, yaitu Raja Rehabeam ya. Jadi yang utara ini 11 suku, yang bawah ini aduh ya hanya suku Yehuda. Jadi tentu cucunya Daud ini
kesel begitu. Dan dari sini saudara kita juga harus tahu bahwa materi tidak kekal, kuasa tidak kekal. Ya, kerajaan Daud, wah jaya, turun sama anaknya Salomo, ya masih jaya. Sekarang cucunya Rehabeam pecah, ya, kerajaan pecah. Jadi karena tidak taat pada firman. Nah, firman Tuhan mengatakan Rehabeam, ini cucunya Salomo, cucunya Daudnya, anaknya Salomo, datang ke Yerusalem mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Tetapi datanglah firman Tuhan, perhatikan, datanglah firman Tuhan kepada itu abdi Allah ya, Semaya abdi Allah. Demikian, katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, ya, kebanyakan suku Yehuda, jadi yang Benyamin, yang suku Dan itu sedikit begitu ya. Nah, beginilah firman Tuhan, jangan kamu maju dan jangan kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Jadi tadi kan ini cucu Daudnya, Rehabeam itu mengumpulkan 180 serdadu, anak muda untuk berperang, ya. Tapi Tuhan bilang tidak boleh, ya, tidak boleh berperang, ya. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, pulang ke rumah, lockdown, stay at home begitu ya kalau sekarang. Nah, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, ini kalimat garis bawahi penting, ya. Sebab Allahku atau akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Kalau bahasa Mandarin itu, 因为这事出于我，出于神. Jadi hal ini bisa terjadi karena Tuhan. Ya. Kenapa negara jadi pecah jadi dua? Ya. Kenapa ada pemberontak? Tuhan yang mengizinkan. Ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan. Nah, berikut, maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan. Ini juga garis bawah. Saudara, mereka patuh. Ini Rehabeam cucunya Daud, anaknya Salomo, ya. Nah, dia ingat papa mamanya itu orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan. Jadi dia dengar juga firman. Nah, hatinya kesal, jengkel ya. Wah, sebagian rakyatnya mendukung pemberontak. Tapi tetap kesukaan kita harus pada firman Tuhan. Ya. Biar keadaan tidak mendukung, tapi sukacita kita harus mematuhi firman. Sabar dan ya. Jadi saudara-saudara, mereka pulang, mereka stay at home. Ada kedamaian, ya, ada sukacita. Jadi saudara, ini contoh yang indah ya. Jadi saudara, segala pun yang terjadi, ingat, ya, Tuhan yang berfirman, akulah yang, bagaimana tadi kalimatnya? Akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Akulah, jadi Tuhanlah yang menyebabkan hal ini terjadi. Ya, Daud juga pernah pakai kalimat ini di Mazmur 39 ayat 39, gampang diingat ya, 3 kali 3, jadi 39 ayat 9. Itu Daud mengatakan, saudara, aku menjadi keluh, tidak membuka mulutku, ya, karena Allahku yang bertindak. Bahasa Mandarin lebih dijelaskan, saudara. Karena perkara ini berasalnya dari Tuhan, Tuhan yang bertindak. Maka aku keluh, ya, aku bungkam, tidak mau berkata. Ya. 因为我所遭遇的出于你，我就默然不语。Ya. 所遭遇的apa yang aku alami, yang aku pernah lewati semua,
Semua itu Tuhan yang bertindak. Tuhan yang punya rencana. Rancangan Tuhan itu indah. Jalan Tuhan itu lebih tinggi dari diri kita. Jadi Raja Daud mematuhi. Maka ini juga diwariskan kepada anak cucu. Mari saudara kita mendasari sukacita itu pada firman Tuhan. Ini kedua, poin kedua, firman Tuhan. Tahun ini harus kita betul-betul menekuni baca firman. Kita stay at home, boleh-boleh lah nonton TV berseri gitu ya. Tapi ingat, jangan lupa nggak baca firman. Harus sukacita kita di atas firman. Yang terakhir nih saudara, singkat saya yang terakhir. Ayatnya hanya satu, Boksu. Katakannya, yaitu di Kisah Para Rasul 20 ayat 3. Ini perkataan Yesus. Sukacita kita berdasarkan apa saudara? Perbuatan baik kita. Kisah Rasul 20:35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Tuh, ingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi bahagia, sukacita kita itu memberi, jangan maunya menerima aja. Sintia maunya terima angpau aja, harus bagi-bagi angpau. Majelis puji Tuhan suka bagi angpau kalau Sintia. Tapi karena sekarang saudara nggak ibadah di gereja, angpaunya gimana saudara? Jadi yang terpenting angpau dari Tuhan, damai, sejahtera, sukacita. Sudah terima belum saudara? Boksu yakin sudah terima semuanya angpau dari Tuhan. Sintia 21 ini lebih berharga dari segala materi, kata pemazmur. Jadi saudara kita harus betul-betul saudara kita berbuat baik, kita topang mereka yang lemah. Lebih bahagia saudara. Bahagianya susah diungkapkan saudara. Nah, ini contohnya di Alkitab saudara, di kitab Filemon. Nah, itu Onesimus, seorang hamba yang melarikan diri, yang sudah merugikan majikannya saudara. Tetapi Rasul Paulus menasihati ini tuan rumah, majikan Filemon, terima itu budak karena dia sudah bertobat. Bagaimana kata-kata Rasul Paulus saudara? Nah, Rasul Paulus menasihati Filemon. Dia katakan, aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Dalam penjara, tetap berbuat baik. Yakni Onesimus, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna. Baik bagimu maupun bagiku. Jadi bagi Paulus, sudah Paulus alami, sekarang tinggal majikannya, Filemon. Dan Paulus bisa menjanjikan pasti juga dia mendatangkan sukacita dan guna. Terima ini budak, Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Jadi Onesimus kalau sudah diterima selama-lamanya akan mengabdi kepada Filemon. Bahkan Paulus bisa menjaminnya. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semua itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Ini luar biasa saudara. Kita baca di sini surat Filemonnya. Jadi Paulus di sini saudara melakukan kebajikan, perbuatan baik, menolong orang, dan juga saudara menyelamatkan seorang budak supaya dia betul-betul menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Bagaimana dengan kita saudara? Kita harus mempraktekkan itu firman Tuhan. Lebih berbahagia
kita itu memberi daripada menerima. Boksu yakin selain Rasul Paulus begitu saudara-saudara, dia mau menjamin semua kerugian ya daripada majikannya karena budak ini saudara yang melarikan diri. Ya. Sebaliknya, Filemon sebagai majikan juga dia mau ya pasti mau terima ini Onesimus ya yang sudah bertobat. Ya. Dan juga dia mau pasti juga saudara ya menanggung segala kerugian itu. Jadi dua-duanya saudara mereka berbuat baik ya. Akhir saudara ada satu kisah juga di Sincia ini ya. Di Sincia ini saudara ada sepasang suami istri ya yang tidak terlalu tua tapi ya cukup tua lah begitu ya, tapi masih sehat kuat. Mau pulang ke kampung saudara ya, mau Imlek gitu. Nah ceritanya naik bis ya, naik bis ya. Begitu sudah naik sudah dapat tempat duduk saudara suami istri ini dari pintu kucuk-kucuk ada seorang tua udah bungkuk pakai tongkat saudara naik ya juga mau ikut Sincia begitu ya. Terus langsung si lelaki ini saudara dia bangkit berdiri ya, Bu, aduh ibu ya, bahkan dituntunnya suruh duduk. Ibu duduk di sini. Istrinya udah melotot saja sama suaminya. Ih, ya. Kok baik hati gitu memberikan kursi itu saudara. Perjalanannya berapa lama saudara? 3 jam. 3 jam itu laki-laki itu terus berdiri pegangan gelantungan saudara, membiarkan ibu tua yang susah jalan pakai tongkat itu duduk gitu. Ya. Istrinya nggak berani ngomong apa-apa kan masih jauh saudara. Nggak di pinggirnya begitu. Sampai di rumah istrinya ngomong, "Kamu gimana sih ya? Sok kuatnya." Udah tua ya, mau berdiri 3 jam gitu. Kasih orang lain tempat duduk. Suaminya bilang apa sih? Suaminya berkata kepada istrinya, ya sayangku, my sweetheart, dihibur saudara, bukannya dimarahin. Kamu sih kejam amat sih orang tua, bungkuk, nggak dikasih tempat duduk, ya. Enggak saudara, tapi dia katakan satu kalimatnya, kita, ya susah 3 jam nggak apa-apa. Ingat, ibu ini sudah susah seumur hidup. Nah, ya, kalau kita susah itu hanya seketika waktu, hanya sebentar saja. Ya, saya berdiri, saya susah hanya 3 jam. Tapi ada orang lain yang susah, menderita seumur hidup. Perlu saudara kita mengulurkan tangan kasih. Hocuai, aduh tadi ya dari Dorcas menyanyi Hocuai begitu indah saudara. Ya, you even I Chongtian Alai. Nah, saudara, bagaimana kita Hocuai, hidupkan kasih itu. Ya, mari di Sincia ini kita ulurkan tangan kita. Dan sekali lagi ya Boksu tidak segan-segan mengingatkan Boksu punya mimpi cita-cita ya ingin buka yayasan Agape Dwi Mas 2 emas saudara. Agape Dwi Warna dan Vika Mas. Jadi Dwi Mas 2 emas saudara. Ya, emas rohani tentunya. Ya. Jadi satu ingat perkataan Yesus ya. Beritakan perkataan Yesus. Kedua, jangan ingat saja ya perkataannya, tapi kedua praktekkan. Ya. Jadi beritakan dan praktekkan itu 2 emas. Ya. Tuhan berkati di tahun baru Imlek ini, berkat Tuhan melimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertata di surga, Tuhan Yesus Kristus Gembala kami yang agung, dan Roh Kudus, Roh yang manis, Roh pemberi berkat, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami bersyukur Tuhan, boleh kami merayakan Imlek sekalipun dalam suasana sederhana, tapi kami percaya makna rohani terlebih indah boleh kami jalankan. Sukacita
dari Tuhan itu melebihi segala harta di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena hanya sukacita inilah yang langgeng. Karena kejahatan, keburukan, ya, segala hal yang negatif itu tidak akan langgeng, hanya sementara. Biar kami memproklamirkan bila kami di dalam kesusahan, kami percaya Tuhanlah yang menyebabkan hal ini terjadi. Dan seperti Daud, ya, karena percaya apa yang kami alami itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan sendiri yang sedang bertindak. Maka kami menjadi keluh dan tidak membuka mulut. Terima kasih Tuhan, biar mulut kami terbuka untuk terus memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan selalu ada sukacita yang penuh dengan semangat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Berkati semua jemaat Tuhan untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman, dan selalu sukacitanya di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, dan di dalam menaburkan benih-benih kasih. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之源，万福之本。Terimalah berkat Tuhan dan camkan firman Tuhan. Bukalah mulutmu besar-besar, maka aku akan menjadikan engkau penuh. Yakin berkat Tuhan selalu penuh. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan, gerakan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. 愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动、交通、安慰与能力，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到主耶稣基督第二次再来，并直到永永远远。阿门。